Maka mana pendalilannya? Lebih baik mereka orang-orang yang mempunyai sembelihan yang menyembelih. Pertama, hadis Jabir yang terdahulu diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari sifatu haji Nabi Muhammad SAW, suman sorofa ilal manhar. Maka Nabi datang kepada al-manhar, tempat penjagalan khusus. Tempat itu khusus untuk menyembelih. Yang mana masih dari daerah Mina. Dekat dari Ka'bah. Maknanya masih di Makkah. Maka Nabi menyembelih dengan tangannya 63. Dan sisanya yang masih banyak diberikan kepada Ali. Dilanjutkan. Fanaharo magobaro. Dan Ali menyembelih yang tersisa sekitar 30-an. Dan juga di dalam hadis Anas yang muttafaqun alaih yang tadi telah kita lalui, doha nabiyyu, kalimat doha, Nabi menyembelih sembelihan bikabsain amlahain akronain, dengan 2 kambing yang gemuk dan putih, kabs minad dha'an laisa minal ma'iz. Syahiduna dabahahuma biyadihi, Nabi menyembelih dengan kedua tangannya. Maka Nabi langsung yang menyembelih. Wasamma, dan dari adab menyembelih sama, dan makna sama menyebutkan bismillah. Apakah harus dengan ar-Rahmanir-Rahim? Tidak harus. Karena makna samillah adalah bismillah. Tapi kalau bismillahirrahmanirrahim namanya basmalah. Wa kabbara, dan bertakbir. Bismillah, Allahu akbar. Wa wada'a rijlahu ala sifahihima, dan juga menyimpan kakinya pada pangkal yang mendekati dada dari kedua kakinya. Agar apa? Kaki depannya yang bagian pangkal kepada dada diinjak. Tentunya tidak diinjak dengan keras sampai patah, tidak. Hanya sekedar diganjal agar tidak bergerak-gerak. Maka hadis yang ketiga datang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah, bahwa Nabi menyembelih sembelihannya dengan tangannya sendiri. Bahwa Nabi Muhammad SAW amara bi kabsin akrona, Nabi menyembelih kabs yang gemuk. Kemudian di saat akan menyembelih berkata, ya Aisyah, halumil mudiyah, wahai Aisyah, berikan kepadaku alat menyembelih. Kemudian berkata Nabi, ashadiha, ishadiha, maka asah dia, bihajarin, dengan batu asahan, fafa'alat, dan telah dilakukan. Summa akhadaha wa akhadal kabsha fa'ajja'ahu, kemudian Nabi mengambilnya dengan tangannya sendiri dan mengambil dari al-kabs, kemudian dijatuhkan kabs itu ke bumi, kemudian Nabi menyembelihnya dan berkata bismillah. Di sini di riwayat Muslim disebutkan bismillah, bukan bismillahirrahmanirrahim. Maka ini makna yusammi. Dan begitu pun di hadis yang lain yang berkesendirian Imam Al-Bukhari dari Anas, wa nahara Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam badanatin biyadihi qiyaman wa dabaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Madinah kabsain amlahain. Bahwa Nabi di saat haji di Makkah menyembelih badanat, ibil-ibil yang banyak dengan tangannya dalam keadaan berdiri. Maka faidah dari lafaz dalam keadaan berdiri, karena qiyaman mansub, maka i'rabnya dia hal dalam keadaan berdiri. Maka inilah hakikat penyembelihan badanat, badan
dimutlakkan kepada ibil. Maka penyembelihan ibil dalam keadaan berdiri, karena dia tidak menyembelih seperti kambing dan sapi. Lehernya digorok. Tetapi nahar adalah dengan besi yang runcing bagaikan linggis tetapi tajam di ujungnya, tombak. Kemudian ditusuk unta ini di antara leher yang akhir bertemu dengan dada. Nah, di situ ada titik khusus. Ahli penyembelihan tahu di situ daerahnya, maka ditusuklah. Akan membuncah darah dan akan memutuskan saluran pernafasan. Maka di sini di hadis ini Nabi menyembelih badanat biyadihi, menyembelih unta dengan dirinya sendiri, dengan tangannya sendiri. Ini wajah pendalilan kita. Kemudian setelah sampai kepada Madinah, maka Nabi dzabaha. Lihat di sini lafadznya dzabaha. Untuk apa? Kabsyain amlahain. Setelah sampai di Madinah, maka Nabi menyembelih 2 kibas, 2 kabs dengan lafadz dabaha, dan al-badan ataupun unta dengan lafadz nahara. Maka asal dari nahar lil ibil wa dabah li al-ghanam au kabs. Maka inilah hadis-hadis yang kami sebutkan dari Anas muttafaqun alaih dan berkesendirian Imam Al-Bukhari, dan dari Aisyah dan juga dari Jabir, semuanya menunjukkan bagaimana keutamaan bagi orang yang menyembelih agar dia menyembelih dengan tangannya tanpa membutuhkan orang lain ataupun tanpa menyewa jazar, tukang sembelih, tukang jagal. Kemudian kita masuk kepada bab yang ke-7 tentang permasalahan al-ishtiraq fil hadi wa ijza al-baqarah wal badanah kulli minhuma an sab'atin wa tujzi usyah an ahlil bait wa in kathura. Maka maknanya di bab yang ke-7 ini, jika kita mempunyai sembelihan dari 3 jenis sembelihan, mulai dari gonam, mulai dari unta, mulai dari sapi, maka bagaimana pembagiannya jika tidak mampu untuk membeli sapi? Maka boleh patungan, boleh berkolaborasi, boleh kaum muslimin saling bantu-membantu untuk mendapatkan 1 sapi ataupun 1 unta. Maka diperbolehkan bagi yang tidak mampu untuk membeli unta agar mengumpulkan 7 orang. Dan unta seperti kita ambil faidah kemarin dari Syekh Ali, bahwa unta itu di Saudi sekitar 3.000 rial Saudi, 6.000 dan sebagainya. Maka bisa jadi sekitar 2.000 dolar, dan 2.000 dolar adalah 30.000 sampai 3.000 dolar, 45.000. Maka orang yang 45 juta, maka uang 45 juta kita tidak mempunyainya. Dan jika dibelikan 1 unta, maka mungkin tidak cukup untuk kehidupan. Maka akhirnya saling berkolaborasi dari 7 orang. Maka kalau anggap saja 42 juta dibagi 7, berarti setiap orang membayar 6 juta. Maka ini boleh. Untuk ibil dia adalah dibagi 7 bagian.
Sehingga ada 7 orang yang musyarakah. Ada 7 orang yang mempunyai 1 ibil. Lalu bagaimana dengan sapi? Sama. Sapi juga dari 7. Jadi kita ingin membeli sapi tidak mampu. Sapi di Indonesia misalnya yang normal saja seperti 15 juta ataupun 20. Maka di sini ada 7 ikhwah. Tidak mampu untuk membeli 20-an juta. Maka akhirnya sepakat, ya sudah, kita beli yang harganya biar pas 21 juta. Maka dicari 21 juta sudah besar, lumayan. Harga rata-rata 15, 14, 18, maka sekarang 21 juta. Maka dari 21 juta ini dibagi oleh 7 ikhwah, maka setiap orang hanya membayar 3 juta. Maka ini boleh. 7 orang mempunyai 1 sembelihan sapi, maka disembelih sapinya dan dimakan dagingnya, dan itu pahalanya dibagikan kepada 7 orang tadi, dan dagingnya bisa dibagikan sebagian dan sebagian dimakan oleh 7 orang tersebut. Maka ini dalam permasalahan musyarakah, dalam permasalahan companion, saling berkolaborasi dalam sembelihan. 7 untuk ibil dan 7 orang juga untuk baqarah. Lalu bagaimana dengan syah ataupun kambing? Tujzi usyah an ahlil bait, maka cukup 1 orang saja, 1 rumah 1 kambing. Maka mana pendalilannya? Telah datang di hadis Aisyah, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang telah kami sebutkan tadi, di mana Nabi menyembelih untuk keluarganya 1 kambing. Wahai Aisyah, halumi al-mudyah, berikan kepadaku pisau, kemudian diasah dahulu dengan batu. Ishadaiha bihajar, fafa'alat, maka Aisyah telah mengasahnya, maka Nabi menyembelihnya dengan tangannya sendiri. Maka 1 kambing untuk 1 rumah, 1 keluarga. Adapun pendalilan tentang permasalahan 7 dari sembelihan, maka untuk sapi telah datang di hadis Jabir ibni Abdillah, diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang mana lafadznya naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam am al-Hudaybiyah al-badanah an sab'ah wal baqarah an sab'ah. Al-badanah maknanya unta. Maka di sulh al-Hudaybiyah, di am al-Hudaybiyah, Nabi menyembelih sembelihan unta dari 7 orang, dan baqarah pun dari 7 orang. Maka ini pendalilan di hadis Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan di sana ada hadis di Ashabus Sunan yang sanadnya sahih dari Atha ibn